Oke, sudah terlihat Mas. Bisa di full screen mungkin ya. Oke, selamat pagi menuju siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya dalam sosialisasi program. Bisa dibilang ini program terbaru dari AGE untuk 2026 ini. Kita menyebutnya ASEN gitu ya. Jadi ini ke apa akronim dari program Advancing Synergy and Collaboration for Engagement and Networking Development gitu. Jadi ini program memang diinisiasi oleh AGE, dalam hal ini khususnya adalah International Corner karena AGE juga membawai beberapa international corner yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, eh, yang nanti memang diharapkan bisa ada kolaborasi dengan Bapak Ibu yang ada di fakultas. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri lagi, mungkin baru beberapa dari Bapak Ibu mungkin ada yang baru mengenal saya di sesi ini. Itu perkenalkan, nama saya Intan, saya Kasubdit untuk Global Partnership di AGE. Jadi saya bersama Mbak Puput, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering bertemu Mbak Puput untuk bagian kerjasama. Nah, salah satunya yang saya supervisi untuk di AG ini adalah International Corner, Bapak Ibu gitu. Jadi bila nanti ada pertanyaan terkait International Corner, nanti bisa menghubungi saya atau Mbak Nastiti di sini yang memang secara teknis nanti akan lebih banyak mengelola kaitannya dengan kegiatan di International Corner. Monggo dilanjut Mbak Nastiti slide berikutnya. Oke, jadi pada dasarnya Bapak Ibu, kegiatan ini didasari bahwa kami menyadari bahwa banyak sekali sivitas akademika di UNAIR ini yang belum terlalu mengenal sebenarnya apa itu International Corner. Jadi walaupun di AGE, mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah berkunjung di AGE, di lantai 12 ASEK itu kami punya 4 corner sejauh ini gitu ya. Ada Taiwan Center, kemudian ada American Corner, namanya tapi sekarang berubah menjadi American Space at Erlangga, menuju berubah nama. Jadi kami proses rebranding untuk Amkor. Kemudian ada EU Center yang memang kami berkolaborasi dengan pihak EU dan juga ABC, Aussie Banget Corner, kerjasama dengan Konjen Australia. Nah, dari hasil evaluasi kami, Bapak Ibu, kami melihat bahwa ternyata masih belum banyak, terutama dari rekan-rekan di fakultas, yang memanfaatkan keberadaan corner gitu ya. Mungkin masih di tataran teman-teman mahasiswa seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi upaya kami juga untuk meningkatkan visibilitas dari Angkor dan juga tentu saja punya dampak terhadap kegiatan Bapak Ibu kaitannya dengan Tridharma gitu ya. Nanti kita akan berusaha untuk mengkonekkan kedua kepentingan ini, ngoten nggih. Jadi visibilitas dari corner ini juga meningkat, namun juga ini bisa dikaitkan dengan program Tridharma dari Bapak Ibu sekalian yang memang nanti misalnya berminat untuk mengikuti kegiatan ini. Berikutnya Mbak Nastiti. Nggih. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan bahwa objektif dari kegiatan ini Bapak Ibu tentu saja adalah kaitannya ya karena ini di AGE nggih, jadi memang kaitannya adalah untuk internasionalisasi seperti itu dan tentu saja adalah untuk meningkatkan tadi visibilitas supaya yang mengenal International Corner ini tidak hanya teman-teman mahasiswa, tapi harapannya baik itu dosen maupun juga tenaga pendidik di UNAIR ini juga bisa memanfaatkan fasilitas, kemudian program yang juga disediakan oleh teman-teman atau rekan-rekan di International Corner. Jadi nanti skop aktivitas dari ASEAN ini sendiri, Bapak Ibu, kaitannya dengan Tridharma ya. Jadi bisa dikonekkan dengan Tridharma. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman di corners gitu ya, entah nanti dengan teman-teman di Taiwan Center, misal dengan teman-teman di American Corner atau ASA, atau mungkin juga di EU atau ABC, misalnya menggelar guest lecture, ngoten. Kemudian bisa juga misalnya student mobility, mungkin dari Fakultas Bapak Ibu ada yang saat ini sedang melakukan program mobility, misalnya ke negara yang memang ada cornernya di UNAIR, misalnya seperti itu. Itu nanti bisa berkolaborasi, nanti bisa dikaitkan dengan teman-teman juga di corner. Kemudian juga misalnya kegiatan workshop atau sharing session, kemudian cultural promotion dan community service.
Karena kegiatan ini melibatkan teman-teman di corner yang mayoritas adalah teman-teman mahasiswa, maka di sini kami juga menginformasikan kepada Bapak Ibu batasan, gitu. Jadi sejauh mana teman-teman corner bisa berkolaborasi dengan Bapak Ibu gitu. Karena memang posisinya semua masih mahasiswa nih kalau di corner Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya teman-teman di corner ini sudah mendapatkan informasi dari mitra yang bekerja sama dengan Unair kaitannya dengan corner. Jadi ketika misalnya nanti Bapak Ibu memilih, oh saya akan memilih bekerja sama dengan American Corner misalnya. Nah teman-teman di Amkor ini bisa menjadi strategic partner bagi Bapak Ibu sekiranya program apa ya yang memang inline dengan nilai-nilainya US misalnya seperti itu. Sebagai contoh saja misalnya kalau misalnya kita membahas tentang isu lingkungan, gitu, misalnya membahas isu lingkungan, itu akan lebih cocok dengan value-nya EU misalnya, dengan Eropa dibandingkan dengan US karena US prioritasnya tidak pada isu lingkungan, misalnya seperti itu. Di Amerika punya prioritas isu yang lain gitu. Jadi batasan-batasan seperti itu yang nantinya bisa menjadi panduan Bapak Ibu dan nanti teman-teman dari corner ini yang bisa menginformasikan Bapak Ibu gitu ya. Karena harapannya ini juga bisa kita jadikan ajang tuh untuk apa ya menginformasikan juga kepada mitra ya bahwa sekalipun mereka tidak ada di sini gitu ya, tapi value yang mereka sampaikan melalui keberadaan corner ini juga kemudian bisa terinformasi gitu ke Sivitas Akademika UNER. Kemudian teman-teman di corner ini sifatnya tidak untuk supporting dalam hal logistik dan program manajemen Bapak Ibu. Jadi nanti setelah slide ini akan ada requirement gitu ya, tim yang bisa Bapak Ibu bentuk bersama teman-teman mahasiswa di fakultas atau prodi masing-masing. Sehingga kembali tadi memang fokusnya teman-teman corner ini adalah untuk memastikan bahwa program yang Bapak Ibu buat itu sejalan dengan value masing-masing corner yang Bapak Ibu pilih gitu. Jadi nanti mereka yang akan menginformasikan, oh biasanya kalau kegiatan yang berhubungan dengan Australia misalnya, itu isu-isu yang relevan itu yang seperti apa, yang sedang dibicarakan di sana itu yang seperti apa. Karena harapannya memang inline tadi, nggih. Jadi antara value yang dibawa oleh masing-masing corner dengan program yang Bapak Ibu mau buat. Kemudian, oh ya terkait ruangan ya, misalnya nanti juga hal yang sifatnya ruangan itu diperkenankan. Jadi misalnya Bapak Ibu mau mengadakan kegiatannya itu di corner yang ada di lantai 12 yang Bapak Ibu pilih itu boleh itu ya. Jadi sebatas fasilitas ruangan, kemudian tadi diskusi ideas atau gagasan itu sangat diperkenankan dan diperbolehkan untuk konteks kegiatan ini. Kemudian, misalnya ingin melibatkan juga teman-teman corner di kegiatan Bapak Ibu itu juga diperbolehkan. Tapi tentu saja karena tadi ya konteksnya teman-teman ini masih mahasiswa, maka ya mereka nanti bisa mengkonfirmasi ke Bapak Ibu misalnya kalau tanggalnya mereka tidak memungkinkan, ya nanti mungkin bisa didiskusikan sekiranya yang memang cocok, ya. Jadi tanggalnya atau durasi waktunya itu bisa didiskusikan secara intens dengan teman-teman di corner. Jadi secara apa sumber daya manusianya gitu diperbolehkan saya teman-teman corner juga join gitu ya selama memang jadwal mereka memungkinkan dan jadwalnya pas juga dengan konsep acara yang mau Bapak Ibu usung. Berikutnya Mbak Nasiti. Oke, jadi untuk timnya, nggih, jadi untuk dalam proposal nanti Bapak Ibu yang bisa mengikuti program ini adalah para dosen tetap atau yang berstatus PNS ya di Unair. Kemudian komposisi timnya adalah satu dosen dengan setidaknya 4 mahasiswa maksimal ya Mbak Nasit itu ya maksimal 4 mahasiswa aktif Unair. Jadi satu dosen dan 4 mahasiswa. Nah, itu tadi makanya tadi saya sampaikan kalau misalnya mau melibatkan teman-teman corner juga sebagai resource saat pelaksanaan acara itu diperkenankan. Tapi mungkin sebagai additional tim saja ya gitu seperti itu. Jadi kalau memang dan memang itu juga punya benefit buat mereka secara apa mungkin luarannya misalnya kegiatan Pengmas atau PKL dan memang itu sesuai dengan ininya mereka gitu saya rasa mereka juga boleh dilibatkan selama memang jadwalnya memungkinkan. Kemudian untuk kuotanya, jadi dari program ini Bapak Ibu sifatnya adalah submission proposal di mana masing-masing corner ini nanti
akan mendapatkan atau akan didapatkan 3 proposal, nggih, gitu. Jadi nanti dari yang masuk akan terpilih misalnya 3 proposal yang ditujukan untuk EU Center, kemudian 3 proposal untuk American Space, 3 proposal untuk Taiwan Center, dan 3 proposal untuk Aussie Banget Corner. Berikutnya, Mbak Nastiti. Ya, jadi ini nanti PPT-nya akan di-share oleh Mbak Nasiti, Bapak Ibu. Jadi silakan nanti bisa mendownload dan mengisi form registrasinya. Kemudian ada template proposalnya juga sudah di-insert linknya di PPT oleh Mbak Nasiti di sini dan ada reportnya, gitu. Kemudian nanti proposal yang terpilih ini akan melalui proses review, Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada tim reviewernya yang menentukan proposal mana yang akan lolos dengan nanti Bapak Ibu untuk yang lolos ini nanti akan mendapatkan insentif senilai 10 juta belum dipotong pajak nggih. Tuh, jadi nanti 10 juta untuk semua proposal yang masuk. Berarti tadi 3 kali 4 nggih. Jadi ada 12 proposal yang nanti akan terpilih dengan 3 proposal untuk masing-masing corner. Berikutnya Mbak Nasiti. Ini jadi ini tahapannya. Jadi tahap pertama nanti Bapak Ibu bisa mendownload proposalnya dan tadi ada form registrasinya juga. Silakan diisi sesuai dengan urutannya. Kemudian ini ada online formnya. Bisa langsung diakses nanti di PPT ini nggih Bapak Ibu untuk link dan borang pendaftarannya. Kemudian proposalnya nanti bisa dikirimkan ke emailnya Mbak Nastiti di f.collab@global.uner.ac.id dan ini juga sudah ada kami insertkan laporannya Bapak Ibu. Jadi nanti ini laporan ada timelinenya ya Mbak Nastiti ini nanti ya. Jadi setelah nanti proposal masuk, nanti kami akan melakukan reviewer akan melakukan evaluasi dan penilaian proposal mana yang akan masuk. Kemudian ini ada beberapa indikatornya Bapak Ibu. Itu jadi pertama adalah relevansi dengan agenda internasionalisasinya UNER. Maka itu tadi kami juga mengkaitkan dengan Tridharma dan tentu saja juga memastikan bahwa proposal yang Bapak Ibu buat itu sejalan dengan value masing-masing corner, nggih. Seperti itu. Kemudian konsep dan implementasi plannya seperti apa dan harapannya juga bisa memberikan impact gitu ya. Jadi misalnya apakah dalam bentuk publikasi kegiatan ya misalnya ada peliputan media misalnya atau mungkin exposure dalam bentuk lain itu saya rasa itu juga akan nanti bisa membuat nilai tambah dari proposal yang Bapak Ibu buat. Berikutnya Mbak Nasiti. Nah, ini kami juga sudah masukkan di PPT ini Bapak Ibu. Jadi ada beberapa topik yang memang relevan untuk masing-masing corner. Jadi untuk di EU Center itu bisa meng-highlight gitu, tentang isu lingkungan misalnya atau tentang isu gender dan karena tadi kaitannya juga ada skupnya tadi itu salah satunya adalah mobility jadi mungkin mau meng-highlight tentang study in Europe, mungkin di fakultas Bapak Ibu ada dosen atau juga mahasiswa atau alumni misalnya yang sekarang menempuh pendidikan atau pernah menempuh pendidikan di Eropa, itu ini kan juga bisa jadi salah satu program yang bisa menjadi ide Bapak Ibu untuk dikerjasamakan dengan EU Center. Kemudian untuk di Taiwan Center sama nggih, jadi bisa melakukan program ini juga dengan resource yang ada di fakultas terkait isu kesehatan, teknologi, natural sciences dan study in Taiwan. Untuk AmSpace atau American Spaces at Erlangga ini kaitannya dengan US Public Diplomacy, kemudian STEM, ditambah arts ya di sini kok di Amerika ini kemudian ada industrial and technology, English teaching dan study in US. Terakhir Aussie Banget Corner study in US, STEM juga dan Australian Culture and Literature. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi intens nggih dengan perwakilan corner kaitannya dengan isu-isu yang di sini kami rekomendasikan gitu. Karena memang ini adalah isu-isu yang memang menjadi prioritas bagi masing-masing corner yang memang sudah mendapatkan informasi langsung dari mitra terkait seperti itu. Berikutnya, nah ini timelinenya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini masuk ke periode registrasi dan proposal submission.
sampai 25 April akhir bulan ini nggih. Kemudian ya hari ini kita sudah melakukan sesi atau sedang melakukan sesi info sessionnya. Kemudian nanti akan ada sesi seleksi mungkin sekitar 2 hari. Kemudian akan ada pengumuman proposal yang lolos dan nanti Bapak Ibu kami akan mengadakan workshop. eh, Kami rencanakan di 12 Mei, di mana di workshop ini nanti akan ada pembicara yang mungkin bisa memberikan insight bagi Bapak Ibu seperti apa sih menyelenggarakan sebuah event yang mungkin kalau kita lihat dari segi topiknya itu bisa jadi berat, ngoten nggih gitu. Tapi bisa dikemas dengan cara yang lebih engaging seperti itu, Pak Ibu. Jadi harapannya workshop ini tidak hanya nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu selaku pengaju proposal, tapi juga bisa diikuti oleh tim mahasiswa yang nanti Bapak Ibu ajak, nggih. Nggih, Prof. Asrah nanti kami share. Kemudian di tanggal 30 April sampai 3 Agustus ini harapannya adalah implementasi programnya Bapak Ibu. Jadi setelah nanti lolos, diumumkan lolos, Bapak Ibu bisa langsung melakukan koordinasi dengan corner terkait, nggih. Jadi sambil menunggu workshopnya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa memulai untuk berkoordinasi dengan corner terkait sehingga waktu pelaksanaan programnya bisa cukup panjang gitu. Jadi mulai 1 Mei lah ya, itu 1 Mei sampai 31 Agustus. Sekitar berapa bulan? 4 sampai 5 bulan ya Mbak Nesiti ya berarti ya. Jadi cukup panjang Bapak Ibu nanti silakan ditentukan misalnya mau diadakannya saya baru nanti mau mengadakan bulan Juli misalnya juga nggak ada masalah Bapak Ibu. Jadi memang selama periode 30 April sampai 31 Agustus ini. Kemudian nanti di 1 sampai 30 September ini kami jadwalkan Bapak Ibu untuk mulai melakukan proses submission report gitu. Jadi tadi sudah ada template reportnya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi nanti tinggal disampaikan saja seperti apa kegiatannya, kemudian dokumentasinya. Dan yang terakhir baru nanti, ini proses SPJ-nya ya Bapak Ibu, nanti baru akan sesi pencairan insentifnya. Biasanya memakan waktu 1 bulan. Nanti kami akan update misalnya kalau ada perubahan, misalnya juga ada perpanjangan, biasanya ngoten nggih, misalnya ada perpanjangan itu nanti juga kami akan informasikan lebih lanjut. Berikutnya Mbak Nastiti. Ya, ini nanti bila ada pertanyaan Bapak Ibu bisa langsung kontak dengan Mbak Nastiti nggih. Misalnya mungkin di fakultas Bapak Ibu atau di prodi mungkin belum tahu misalnya kalau mahasiswanya ada yang juga join di salah satu corner misalnya dan ingin mendapatkan informasi detail seperti apa sih corner-corner yang ada di lantai 12 ASEK nggih atau yang dimiliki sama Unair. Bapak Ibu bisa langsung berkoordinasi dengan Mbak Nastiti, nanti Mbak Nastiti bisa mendistribusikan kontak terkait untuk masing-masing corner Bapak Ibu. Kalau nggak salah di sini ada representasi dari masing-masing corner ya Mbak Nastiti. Ada Mbak. Oke, nah ini misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan di sesi ini bisa langsung menanyakan karena kebetulan kami juga mengundang representatif dari masing-masing corner. Ya, jadi ada teman-teman dari Amkor atau ASA, ada teman-teman dari ABC, ada teman-teman dari Taiwan Center dan teman-teman dari EU Center juga. Jadi monggo Bapak Ibu misalnya mau ada yang ditanyakan terkait masing-masing corner, kami persilahkan. Oke, Pak Danar, monggo. Baik, terima kasih Mbak Intan atas penjelasannya. Saya mau bertanya ini terkait dengan partner ya yang tadi sudah disampaikan. Jadi ini di luar proposal yang tadi disampaikan ya. Jadi kami kan setiap fakultas kan pasti setiap tahun juga ada kegiatan-kegiatan yang mengundang entah itu mahasiswa asing atau dosen asing begitu ke inbound ke sini. Nah, ketika kami sebenarnya kami udah ada pemikiran kalau misalnya nanti kalau ada mahasiswa asing atau sekarang ini FST juga sedang ada mahasiswa Swedia yang sedang di sini itu pengen kita ajak ke corner gitu. Nah, pertanyaan saya itu kira-kira nanti em, kalau misalnya kami mau ngajak ke sana itu apakah perlu semacam konfirmasi atau pokoknya nanti diajak ke sana aja nanti nanti di sana bisa ada apa ya istilahnya bisa kasarnya bisa mendadak lah ada apa gitulah dari cornernya atau gimana gitu. Mbak Intan.
Makasih Mas Danar. Jadi kalau kunjungan ke corner sebenarnya hampir setiap hari sudah ada teman-teman yang standby di corner. Cuma misalnya memang mau ada activity yang spesifik gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Mungkin bisa mengkonfirmasi lewat Mbak Nastiti, Mas. Tuh. Jadi bisa mengkonfirmasi ke Mbak Nastiti atau ke saya itu boleh. Nanti kita bisa kondisikan gitu. Jadi mungkin misalnya teman-teman dari mahasiswa dari Swedia ini misal mau ada kegiatan yang spesifik kaitannya dengan EU, misalnya mungkin sebagai laporan mereka nanti kalau pulang dari Indonesia, misal seperti itu boleh nanti dikoordinasikan dengan teman-teman di EU, nanti bisa kontak saya atau Mbak Nasiti. Tapi kalau misalnya cuma pengen tahu-tahu dulu, misalnya oh di sini tempatnya EU apa segala macam, ya monggo bisa anytime ke lantai 12. Oke, terima kasih Pak Intan. Makasih. Monggo berikutnya, ya Bapak. Baik, terima kasih Bu Intan. Nama saya Moses dari Sekolah Pasca Sarjana. Pertanyaan saya begini, berapa banyak proposal yang bisa kita ajukan? Itu satu. Yang kedua, apakah hanya satu corner yang kita bisa ajukan? Karena di Sekolah Pasca Sarjana itu adalah multidisciplinary, sehingga kita bisa mengajukan beberapa pendekatan, tidak hanya satu pendekatan. Nah, ini bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Moses. Jadi untuk pengajuan proposalnya satu dosen satu proposal, betul ya Mbak Nasiti ya? Betul. Jadi satu nama dosen satu proposal Pak Moses. Jadi memang kita harapannya eh, masing-masing dosen ini kan mungkin punya preferensi nggih. Mungkin lebih prefer untuk bekerja sama dengan corner yang mana. Mungkin makanya dari itu memang kami memilih untuk saat ini satu nama dosen itu memilih satu corner dengan satu proposal seperti itu Pak Moses. Jadi untuk saat ini seperti itu. Kemudian mohon maaf tadi sebelumnya untuk yang kedua pertanyaannya masih Yang kedua itu karena di sekolah pasca oh sarjana nggih. itu adalah pendekatannya Oke. multidisciplinary, Nggih. sehingga misalnya kesehatan, Nggih. tetapi pendekatannya teknologi. Nggih. Nah, itu mau masuk ke mana? Apakah ke American Corners Hmm, atau ke Taiwan? hmm, Nah, ini karena menurut saya itu dibagi per keilmuan, sedangkan pendekatan di dalam realitas itu hmm, adalah multidisciplinary, bukan hanya satu ilmu saja di dalam satu realita. nggih. Ini bagaimana? Nggih. Jadi eh, lebih pada kecocokan juga Pak Moses dengan value tadi nggih gitu. Jadi memang kalau tadi dari ceritanya Pak Moses misalnya kaitannya dengan kesehatan tapi juga ada dengan teknologi, sepertinya akan lebih lebih masuknya tadi kalau berdasarkan diskusi kami juga sebenarnya dengan teman-teman di corner itu akan lebih prioritasnya bisa jadi akan lebih ke antar tadi ya Taiwan atau Amerika. Nah, ini mungkin juga bisa dikonsider juga dengan ketersediaan misalnya partner Pak Moses. Jadi kan harapannya juga tadi karena bentuk kegiatannya macam-macam gitu. Tadi ada guest lecture, kemudian tadi ada misalnya juga workshop atau seminar gitu. Misal yang memang tersedia atau yang possible untuk di reach out, harapannya kan mungkin dari koleganya Pak Moses, mungkin yang lebih available ini yang dari Amerika misalnya. Monggo, berarti mungkin kita akan lebih menyasar dulu ke yang ASA atau Angkor, gitu Pak Moses. Tapi kalau misalnya memang yang lebih possible untuk di reach out adalah dari yang Taiwan, itu juga masuk. Seperti itu, Pak. Ya, sebenarnya saya sudah mengajukan, Nggih. jadi saya sudah mengirimkan. Oh, Dan yang oke. ya, jadi sebenarnya saya sudah mengirimkan satu proposal. Yap. Saya pikir bisa yang lain gitu. Iya. Nah, Ini yang terakhir, Nggih, Pak Moses. 10 juta itu Betul. untuk mahasiswa ada nggak ya? Bisa dialokasikan? Oh itu monggo Pak Moses. Jadi memang itu insentif yang memang akan didapatkan untuk proposal nanti dana itu ketika cair ke rekening Pak Moses kan berarti sebagai pengaju proposalnya nanti monggo didistribusikan oleh Pak Moses bagaimana misalnya kontribusi dari tim seperti itu Pak. Karena ini kan sifatnya tim
gitu. Jadi Oh, karena ini paham. programnya memang harapannya kan tadi melibatkan dosen dan mahasiswa sehingga nanti insentif yang Bapak terima itu monggo nanti didistribusikan oleh Pak Moses sendiri atau dosen-dosen pengampu proposalnya di sini sesuai dengan kontribusi dari masing-masing mahasiswa yang join, Pak. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Karena saya lihat di panduan itu Nggih. ada penunjukan atau dana ini dibutuhkan untuk apa saja. Dan Nggih. untuk mahasiswanya tidak ada. Saya bingung. Nah ini Oh. dananya nggak ada ya. Gimana ngaturnya ya? Nggih. Mungkin Mbak Nasti bisa menambahkan Mbak Nasti di part ini terkait teknisnya. Ya, izin Bapak. Jadi yang kami maksudkan adalah pembiayaan insentif itu bisa diberikan atau bisa dialokasikan untuk pembicara, kemudian konsumsi dan lainnya. Tapi terkait dengan pembagian bagaimana nanti insentif untuk mahasiswa itu diberikan, itu akan kami berikan seluas-luasnya tanggung jawab kepada atau haknya kepada apa champion kita bilangnya atau pengajuh proposal seperti itu. Jadi kami tidak mengatur memang dalam apa namanya di guidebook itu apakah akan ada insentif karena itu akan kami kembalikan kembali pada pengajuh proposal atau tim leader atau champion. Begitu Bapak. Terima kasih banyak, sudah jelas. Nggih. Matur nuwun Matur sangat. nuwun Pak Moses. Nggih, Prof Asraf, monggo Prof. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf saya tadi agak terlambat gabung ya. Saya tidak tahu, tapi saya ingin tanya, itu kan tadi disampaikan bahwa program yang terkait health itu banyak ada di Taiwan ya, kalau tidak salah tentang health itu. Ya, Nggih, Prof. nah, Memang gitu. kalau untuk dari Taiwan Corner memang sekarang mereka sangat concernnya memang di health, tapi sering juga tadi seperti menanggapi Pak Moses tadi, Prof. Jadi memang di Oh, Taiwan tuh lagi gencar di bidang kesehatan, tapi juga berbau teknologi. Seperti itu sih. Kalau kami hmm, dapat info dari para mitra ya, yang di ya, oke, oke. Terus yang kedua itu ada studi in Taiwan. Maksudnya apa ya, topik studi in Taiwan itu? Ya? Nah, jadi Hah? ini misalnya Prof di Ya. FK misalnya ada mahasiswa atau mungkin dosen dari FK yang pernah lulusan dari Taiwan. Nah, ya, Nah, ada. teman-teman mahasiswa ini kan nggak tahu Prof kehidupan kalau misalnya Hmm, kuliah di Taiwan itu seperti apa, kesulitannya hmm. seperti apa. Dan sesi sharingnya ini juga bentuknya macam-macam Prof. Misalnya juga gimana sih mempersiapkan kalau mau kuliah di Taiwan itu seperti apa yang Oh, dibutuhkan dan ya, sebagainya. ya, ya. Jadi dari perspektif dosen mungkin atau dari perspektif alumni atau mungkin dari mahasiswa yang sekarang lagi ada di Taiwan. Seperti itu, Prof. Jadi ini untuk satu dosen ya? Ya, ya 10 juta itu ya. Iya, betul. Satu proposal dengan satu pengampu dosen. Betul. Nah, itu semuanya topiknya. Misalnya, Iya, kita kan banyak dosen yang lulusan dari PhD dari Taiwan ya. betul. Nah, itu topiknya apa yang memang harus studi in Taiwan itu satu orang, kemudian yang lainnya satu orang gitu. Apakah memang studi misalnya ada dua orang yang mengajukan proposal gitu tentang studi? Oh, berarti sebagai pembicaranya, gitu, Prof. Ya, ya Ya, misalnya. berarti misalnya dosennya satu, tapi mungkin nanti di dalam acara itu melibatkan beberapa narasumber, enggak apa-apa, Prof. Oh Gitu. gitu. Boleh, boleh. Jadi Ya, itu ya. kreativitas dari pengajuh proposal saja, Prof. Gitu. Memang namanya saja hanya satu, tapi nanti dalam pelaksanaannya misalnya melibatkan rekan-rekan dosen yang lain itu sangat diperkenankan. Oh ya, yang penting 10 juta itu ya biayanya ya. Iya, betul, Itu harus Prof. offline ya, offline ya. Kegiatannya kalau ini kami sih expect-nya kalau bisa sih offline, Prof. Tapi kalau misalnya seperti guest lecture, apalagi kalau misalnya mitranya dari luar ya nggak ada masalah misalnya mau online sih gitu. Nah, sebenarnya tadi ya Prof ada salah satu indikator penilaiannya itu kan terkait impact gitu ya dan yang Hmm. bisa apa exposure ya Prof gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya semakin banyak peserta walaupun online sih sebenarnya saya juga dari kami nggak ada masalah sebenarnya karena memang salah satu kriteria penilaiannya tadi adalah impact dalam bentuk exposure, kemudian misalnya mungkin juga tadi Prof misalnya bisa mendatangkan kolega dari luar yang mungkin kalau ke offline di UNER kan agak susah gitu, misalnya kok dari luar gitu. Jadi nggak apa-apa, misalnya mau diadakan online pun tidak apa-apa gitu. Hybrid juga nggak apa-apa ya, Nggak hybrid apa-apa juga. Prof, sangat tidak apa-apa. Oh, Gitu. terus Terbuka. ada maksimal nggak dari fakultas itu berapa proposal itu? Nggak ada Prof, kami sangat Hah? terbuka. Mbak Oh Nasi iya, iya, sudah oke. was-was ini. Khawatir Iya, tidak iya, ada yang iya. daftar, Wak. Tapi nggak, saya berharap Iya. Bapak Ibu dosen di fakultas bersemangat gitu dengan ini. Karena itu tadi kami mencoba untuk
mengkonekkan Prof. Jadi antara kebutuhan kami di sini untuk meningkatkan visibilitasnya corner dengan tadi, makanya kami kaitkannya dengan Tridharma seperti itu. Jadi biar masih inline dengan kegiatan Bapak Ibu di fakultas. Oke, ya terima kasih. Soalnya, Sama-sama ya terima Prof, kasih. matur Ya. nuwun. Nggih. Monggo Bapak Ibu, misal ada pertanyaan lain, nanti Mbak Nasiti mungkin bisa di-share PPT-nya nggih, nanti di chat box. Dan ini juga ada teman-teman dari corner Bapak Ibu, misal mau mengkonfirmasi langsung, misalnya potensi kegiatan atau mungkin ingin tahu kegiatan yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman corner sebagai referensi, mungkin itu juga bisa dikonfirmasi di sini. Oke, monggo Pak Moses. Baik, kebetulan ada 4 corner nih, menarik. Bagaimana peluang pendanaan penelitian dari 4 corner yang ada? Apakah juga disampaikan? Kalau itu, nah ini menarik Pak Moses. Jadi memang kan masing-masing corner ini kan terhubung dengan mitra ya Pak Moses. Misalnya nih dengan Taiwan itu kami kan kerjasama dengan salah satu universitas di Taiwan. Kemudian misalnya dengan Konjen Australia. Nah misalnya kegiatan yang mau Pak Moses usung itu adalah info session. Nah, info session tentang peluang riset yang memang misalnya dari kampus-kampus yang ada di Australia. Misalnya seperti itu yang di Pak Moses atau di Taiwan atau di Eropa atau di Amerika. Nah, ini mungkin bisa nanti dari teman-teman corner ini yang akan menghubungkan Pak Moses misalnya dengan pihak konjen Pak Moses atau dengan pihak kampus Taiwan misalnya karena memang untuk Taiwan Corner ini kami mitranya dengan kampus nggih yang ada di Taiwan. Nah, ini nanti dari mereka pasti akan dengan sangat senang hati menghubungkan Pak Moses gitu. Oh, anak-anak corner pengen ada acara ini. Kita Hmm. akan coba gitu. Nanti dari pihak konjen misalnya ada kemungkinan untuk memudahkan dari teman-teman corner dan bersama timnya Pak Moses misal terpilih untuk menghubungkan dengan kampus yang memang possible untuk jadi rekan sesi sharing seperti itu Pak Moses. Jadi J. dari mereka bisa juga membagi informasi dalam bentuk tadi ya misalnya webinar atau Zoom online seperti itu. Kebetulan saya sedang membuat riset apa bukan membuat sih membangun riset center Oh, oke. Youth Leadership Development Hmm, Asia Africa Networks. hmm, Jadi memang membutuhkan banyak resources hmm, dengan banyak mitra, oke. tidak hanya Asia, Afrika. Hmm, Mengapa Asia Afrika yang saya sasar? Karena itu merujuk pada konferensi Asia Afrika, oh, karena itu punya history. oke. Kalau masuk Taiwan dan eh, USA dan Eropa kan belum ada kita waktu itu. Ya. Jadi ambilnya dari situ. Nah, kalau itu memang bisa difasilitasi, terima kasih banyak. Nanti saya mengunjungi 4 corner tersebut. Nggih. Nanti monggo Pak Moses. Jadi nanti bisa dihubungkan. Nanti juga misalnya sudah deal nggih, misalnya dengan memang terpilih dan kemudian sudah terpilih dengan corner yang mana. Nanti misalnya untuk proses komunikasi lanjutannya misal dibutuhkan ya nanti biasanya nanti kami akan bantu Pak Moses gitu. Jadi misalnya kan mungkin dari pihak konjennya mungkin perlu ada preambul dulu nggih, misalnya dari AGE sebagai yang pengampu atau yang pengelola corner di sini itu nanti kami bisa support untuk hal-hal yang seperti itu, yang sifatnya administratif untuk membantu kelancaran pelaksanaan tim yang nanti terpilih, Pak Moses. Seperti itu. Matur nuwun sangat, Bu Oke. Intan. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lanjutan? Atau mungkin dari teman-teman corner ada yang mau di-highlight mungkin dari masing-masing cornernya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa dapat inspirasi dari kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Ada siapa Nas yang mungkin available dulu untuk share info mungkin? Ya, ada Felicia Mbak dari Taiwan ya. Taiwan. Ha-ha. Oke. Silakan mungkin Feli, ada Feli di sini? Halo, sebelumnya suara saya kedengeran nggak ya? Ya, agak mendengung sih. Iya, Tapi soalnya bisa, ini cukup. lagi nggak Nah, kondusif. oke, silakan Felisa. Sudah sudah clear suaranya. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan dari Taiwan Center sendiri, dari kita itu emang beneran ada ketertarikan untuk
mengundang para dosen yang sekiranya itu bisa men-share pengalamannya selama studi di Taiwan. Dan dari kita sendiri juga mampu untuk memfasilitasi dari ruangan ataupun um, bantuan untuk melaksanakan program kerja tersebut. Seperti itu. Dan kita juga meng-highlight banget ketika dari para fakultas itu tuh seperti ini yang ada keterkaitannya dengan teknologi. Kemarin itu sempat ada yang reach out saya kalau misalkan itu membawakan tema kesehatan yang berhubungan juga dengan teknologi. Seperti itu. Terima kasih, Feli. Mungkin dari teman-teman corner yang lain ada yang mau ditambahkan? Tadi melihat naras ya tadi ya. Naras ya, Pak. Ya, betul. Ada naras di sini. Perwakilan dari EUC. Mungkin naras bisa menambahkan. Tadi mungkin saya atau Mbak Nastiti ada yang belum disampaikan. Mungkin specifically kaitannya dengan EU Center ya. Ini EU Center termasuk corner yang cukup banyak programnya, Bapak Ibu, di International Corner ini. Jadi hampir tiap bulan tuh padat sekali untuk kegiatannya. Bahkan besok tanggal 9 tuh sudah ada kegiatan eh, semacam roundtable discussion ya, kaitannya dengan isu terkini yang ada di Eropa. Silakan Naras, mungkin ada yang mau disampaikan. Baik, sebelumnya selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya Naras dari IUC. Mungkin benar tadi kata Mbak Intan, kami di IUC itu kebetulan agendanya sebenarnya banyak sekali dan tadi mungkin di slide presentasi sempat di-highlight beberapa tema-tema yang terkait dengan IUC, tapi mungkin saya mau menyampaikan juga mungkin dari Bapak Ibu yang di luar topik-topik, mungkin memang fokusnya kami di environmental issue, terus gender woman, tapi di luar itu kami juga sangat menerima berbagai macam scope topik. Kemarin kami sempat menerima kunjungan juga sebenarnya dari dosen dari Poland itu membawa tentang hukum juga Bapak Ibu, tentang kemarin tentang ada tentang perdagangan, ekonomi, dan kami juga sering mengadakan roundtable discussions juga betul tadi kayak Mbak Intan sebutkan. Jadi di IUC kami menerima segala apa, topik untuk jangkauan topiknya cukup luas selama berkaitan dengan Uni Eropa itu sendiri, masih ada kaitannya dengan Eropa. Kemudian um, dan satu lagi tentang pengembangan anak muda. Kebetulan tadi kalau dari Bapak Prof. Moses tadi sempat menyinggung tentang ada membangun pengembangan pemuda, mungkin kalau ada ketertarikan dengan IUC, mungkin boleh Bapak kalau ada yang sekiranya programnya masih menyangkut kami akan senang hati mungkin bisa menerima proposal Bapak di sini juga. Seperti itu. Jadi di IUC kami sangat luas cakupannya dan kami sangat menunggu dari Bapak Ibu sekalian di sini. Terima kasih. Terima kasih Naras. Berikutnya ada dari ABC ada Mbak Nastiti. Ada dengan Valora, Mbak. Oh ada Valora. Ya silakan Valora. Baik, terima kasih Mbak Intan dan Mbak Nastiti. Selamat siang juga untuk para dosen. Dari Aussie Corner sendiri itu, di event-event sebelumnya itu lebih ke scope-nya kayak community harmony dan multiculturalism gitu. Jadi di event sebelumnya kita ada event tentang Harmony Day. Jadi itu tentang annual day tentang cultural respect, diversity, dan kedepannya kita mau buat tentang podcast. Nanti bakal ada scope-nya juga luas, ada dari historical, food diplomacy, dan juga sport diplomacy. Karena dari Australia sendiri itu memang sportsnya merupakan suatu hal yang besar di sini dan sering dilakukan oleh masyarakat-masyarakat di Australia gitu. Kurang lebih gitu sih, Mbak. Ini tambahan tadi Bapak Ibu. Jadi isu tentang olahraga ya Valora. Ini menarik. Betul. Misalnya Bapak Ibu ingin menggali dari sisi yang lebih apa ya kekinian culture ya kaitannya dengan anak muda ini bisa mungkin menjadi juga
salah satu masukan atau inspirasi mungkin Bapak Ibu ketika nanti mengadakan kegiatan kaitannya dengan program ASEN ini. Oke, yang terakhir dari Angkor ya, berarti dengan Iya, sepertinya belum oh belum bergabung. bisa hadir ya Iya. teman-teman dari Angkor. Oke. Ya nanti bisa kontak Mbak Nasti Bapak Ibu. Jadi nanti bisa berkontak dengan Belinda atau Fiona. Ini mahasiswa yang memang sudah aktif cukup lama di American Corner. Jadi saya rasa diskusi nanti dengan misalnya memang berencana untuk apply proposal dengan Angkor atau ASA ini nanti bisa diskusi intens dengan Fiona atau Belinda nanti bisa memberikan masukan mungkin atau gambaran seperti apa biasanya kegiatan-kegiatan yang sesuai gitu, dengan ekspektasi konjen atau US ini karena memang mungkin bisa kalau saya boleh atau mungkin nanti Mbak Nasiti juga bisa menambahkan kalau misalnya memang masing-masing corner ini punya ini Bapak Ibu punya memang punya kekhasannya sendiri-sendiri gitu. Jadi memang tadi seperti yang tadi saya jelaskan juga bahwa memang masing-masing corner itu punya isu yang menjadi prioritas gitu dan biasanya mereka juga punya pakem-pakem tertentu gitu ya yang memang itu perlu dipahami juga bagi pengelola corner gitu ya teman-teman mahasiswa yang memang setiap hari mengelola kegiatan di masing-masing corner ini. Jadi harapannya itu juga nanti terimplementasikan dalam proposal Bapak Ibu dan jika terpilih nanti juga bisa kelihatan nih value-nya gitu ya apa namanya value dari masing-masing corner ini selain juga tadi kebutuhan Bapak Ibu terkait kegiatan Tridharma tadi juga bisa tercapai seperti itu. Oke, dari saya itu mungkin Mbak Nasiti ada yang mau ditambahkan? Izin, tadi saya sudah mengirimkan materi presentasi pada sosialisasi hari ini. Saya cantumkan juga narah hubung dari masing-masing corner. Jadi apabila Bapak Ibu ingin langsung berkomunikasi terkait dengan uh, misalnya usulan program atau kegiatan yang ingin Bapak Ibu lakukan bersama dengan International Corners bisa langsung menghubungi begitu. Tapi kalau terkait dengan teknis, seperti misalnya dalam hal ini stage pendaftaran, monggo bisa menghubungi saya. Sementara dari saya itu Mbak Intan, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup sosialisasi pada hari ini? Baik, saya rasa semua pertanyaan sudah diajukan semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk rawuhnya pada hari ini. Terima kasih teman-teman untuk kerjasamanya. Kami dari Erlang Global Engagement mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dan kami tunggu proposal Bapak Ibu. Terima kasih, izin Ampun, mengakhiri. Bapak Ibu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.